Pada akhirnya aku pergi. Awal. Papa, aku ingin jalan-jalan bersama papa. Saya sibuk. Kak Kerel, aku nebeng kakak ke sekolah ya. Soalnya, enggak. Kakak Axel, aku cantik gak? Cantik kah Feby? Eren, aku suka sama kamu. Gue gak suka cewek jalang. Cewek murahan. Plak. Kamu apain Feby, ha? Iblis. Kenapa gak mati aja sih lo? Nyusahin aja jadi orang. Gue gak punya adik jalang kayak lo. Adik gue itu Feby, bukan lo. Bisa gak sih kamu gak ganggu papa? Kamu gak lihat apa papa sibuk? Jauh-jauh lo dari gue. Jijik gue dekat-dekat sama lo. Mati aja deh lo. Hinaan, cacian, pukulan, tamparan adalah makanan sehari-hari yang dia terima. Tidak ada sama sekali orang yang menginginkannya. Semua orang membencinya. Semua orang jijik padanya. Semua orang menganggapnya jalang. Bahkan ayah dan kakak-kakaknya mengabaikannya. Apapun yang dilakukannya selalu salah di mata mereka. Dia ada tapi tidak dianggap. Dia adalah Alara Sandra Smith, seorang gadis yang setiap harinya mendapat cacian, makian, hinaan, tamparan dari kakak dan orang yang disukainya. Alara adalah putri dari Daniel Smith, seorang pengusaha yang sukses, orang terkaya di urutan kedua di negara ini. Alara memiliki dua kakak laki-laki yang sangat membencinya. Ibunya sudah meninggal dunia saat usia Alara 6 tahun karena penyakit yang dideritanya. Ayahnya sangat sibuk bekerja sehingga tidak punya waktu untuknya. Alara selalu berpenampilan terbuka seperti jalang, alasannya itu semua dia lakukan untuk mendapatkan perhatian dari kedua kakaknya. Dan alasan dia membuli Feby adalah karena Eren. Alara menyukai Eren, tapi Eren tidak menyukai Alara karena sikap Alara yang menurutnya sangat jahat, yang sering membuli teman-temannya atau bahkan adik kelasnya, termaksud Feby, gadis yang Eren suka. Alara tidak segan-segan dalam membuli, bahkan seluruh sekolah menjuluki Alara Queen Iblis. Feby adalah gadis yang lemah lembut di mata Eren dan anak-anak Renov. Renov merupakan geng motor yang ditakuti di negara itu. Siapapun pasti takut hanya dengan mendengar namanya saja. Renov memiliki anggota lebih dari 1.000 orang. Tidak ada orang yang berani berurusan dengannya. Menantangnya itu berarti menantang malaikat maut. Renov memiliki 6 anggota inti ada. Eren Rodriguez, ketua Renov, memiliki sifat yang dingin dan tak tersentuh. Orang menyebutnya iblis berhati manusia. Dia tak segan-segan membunuh musuhnya. Krell Smith, wakil ketua Renov, kakek dari Alara, memiliki sifat dingin 11-12 September RT Eren. Axel Smith, ahli dalam mengatur strategi, sifatnya dingin. Dwayne Johnson, hacker handal yang kemampuannya tidak diragukan lagi. Sifatnya playboy. Baskara memiliki sifat hangat dan juga jago bela diri. Zaki memiliki sifat 11-12 dengan sifat dairen dan juga jago bela diri. Di ruangan yang bernuansa putih, seorang gadis duduk bersandar di tepi ranjang dengan tangan yang masih tertancap jarum infus. Gadis itu melihat ke arah jendela. Terlihat di luar sedang hujan deras. Gadis itu adalah Alara. Sudah hampir seminggu ini dia dirawat di rumah sakit. Benturan keras di kepala yang dilakukan Axel membuatnya harus berakhir di rumah sakit. Tidak ada yang tahu jika dia berada di rumah sakit. Ceklek. Pintu ruangan Alara terbuka, membuat Alara mengalihkan pandangannya ke arah pintu tersebut. Dokter Vina masuk dan berjalan menghampiri Alara. "Apa kabar Alara? Apakah kamu sudah makan?" tanya Dokter Vina sembari memeriksa kondisi Alara. "Sudah," jawab Alara singkat. "Al, apa kau tak ada niat untuk menghubungi keluargamu?" tanya Dokter Vina dengan hati-hati. "Tidak." Dokter Vina menghembuskan nafas pasrah, dia sudah menduga bahwa Alara akan menjawab seperti itu. "Alara, bagaimanapun juga keluargamu harus tahu ini bukan sak. Percuma dok. Mau aku hidup atau mati sekalipun mereka tidak akan peduli," ucap Alara. "Ya sudah, terserah kau saja.
Lagi pula itu hakmu untuk memberitahu mereka atau tidak. Ujar Dokter Vina sembari merapikan sedikit rambut panjang Alara yang tampak berantakan. Kondisimu sekarang sudah stabil, jadi kemungkinan besok kamu sudah bisa pulang. Tapi ingat untuk tetap datang ke rumah sakit, kau masih harus kontrol, oke? Dan jangan lupa obatnya harus diminum dengan teratur. Jelas Dokter Vina yang hanya mendapat anggukan dari Alara sebagai jawaban. Baiklah, aku akan pergi memeriksa pasien yang lain. Ingat pesanku harus istirahat dan jangan banyak pikiran. Ucapnya sebelum melangkah pergi meninggalkan Alara. Dokter Vina? Panggil Alara yang seketika menghentikan langkah Dokter Vina yang hampir membuka gagang pintu. Dokter cantik itu berbalik dan melihat ke arah Alara. Apa aku tidak berhak bahagia? Tanya Alara. Dokter Vina terteguk mendengar pertanyaan Alara. Dokter Vina berjalan kembali ke arah Alara, mengurungkan niatnya untuk pergi dari ruangan itu. Dia mati wajah Alara dalam-dalam sembari tangannya membelai lembut kepala Alara. Semua orang berhak bahagia, Al, termasuk kamu. Kalau semua orang berhak bahagia, tapi kenapa Tuhan tidak memberikan aku kebahagiaan? Bukan tidak tapi belum. Ucap Dokter Vina. Kapan? Kedua alis Dokter Vina mengerut mendengar pertanyaan dari Alara. Kapan Tuhan memberikan aku kebahagiaan? Aku sudah lelah, dokter, aku hanya manusia biasa yang bisa merasakan lelah dan capek. Ucapannya dengan suara yang bergetar. Dokter Vina memeluk tubuh bergetar Alara, menyalurkan dukungan melalui pelukan. Hanya itu yang bisa ia lakukan, dia tidak tahu harus menjawab apa, dia pun ikut bingung. Alara berdiri di atas gedung rumah sakit. Hujan sudah reda dan hari pun sudah hampir petang. Hai Alara, sapa seorang gadis seraya mendudukan dirinya di samping Alara. Hai Angela. Hening mereka sama-sama, dia menikmati angin sore menjelang malam yang menyapa tubuhnya. Apa kau tahu, Alara? Ucapnya memulai percakapan. Kita memiliki kisah hidup yang sama. Mendengar ucapan Angela, Alara mengalihkan pandangannya menatap ke arah Angela. Aku dulu terlalu sibuk mengejar dan mencari perhatian semua orang, sampai aku lupa dengan kebahagiaanku sendiri. Sama sepertimu, aku juga dulu sering mendapatkan cacian, hinaan, tamparan dari orang-orang yang aku sayangi. Aku ada di depan mereka, tapi aku tidak pernah dianggap. Aku selalu berpikir, apa aku tidak berhak mendapatkan sedikit saja perhatian mereka? Aku tidak meminta banyak, aku hanya meminta sedikit saja. Aku akui cara yang kulakukan salah dan merugikan banyak orang. Tapi aku tidak punya cara lain agar mereka menganggapku ada. Itulah mengapa aku selalu membuli orang, agar aku terlihat ada di mata mereka. Angela melihat ke arah Alara yang masih menatapnya. Dia memegang tangan Alara. Aku pernah dengar dari seseorang bahwa kebahagiaan itu bisa tercipta jika kita sendiri yang menciptakannya. Kejar kebahagiaanmu, Alara. Tinggalkan semua yang membuatmu sedih. Ciptakan kebahagiaanmu sendiri. Percayalah kau bisa bahagia tanpa mereka. Mari kita cari kebahagiaan kita bersama, ajak Alara. Angela menundukkan kepalanya, lalu setelah beberapa saat kembali menegakkan kepalanya, Angela melihat ke arah Alara. Aku tidak seberuntung kau, Alara. Waktuku sudah tidak lama lagi. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa melihat matahari terbit esok hari. Alara menutup mulut Angela dengan telapak tangannya. Jangan berbicara seperti itu, kau pasti sembuh. Kita pasti sembuh. Itu sangat mustahil, Alara. Mereka sama-sama terdiam. Alara. Alara mengalihkan pandangannya ke arah Angela. Maukah kau berjanji satu hal denganku? Apa? Kau harus bahagia, kau harus bisa menikmati hidup ini, kau harus lakukan hal-hal yang membuatmu bahagia. Tolong berjanjilah agar kau terus bahagia. Aku berjanji, aku akan mencari kebahagiaanku sendiri mulai hari ini. Ucap Alara sungguh-sungguh. Alara, jika suatu saat kita bertemu kembali, tolong ceritakan kepadaku indahnya dunia yang tidak sempat aku rasakan.